yu'rafu biha misalnya di biha tuh ilmun kurang-kurang ini karena sama-sama masih latihan belajar udah lama nggak nulis. dengan adanya ini alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk belajar ilmun biusulin yu'rafu biha awalul yu'rafu biha ahwalu yu'rafu biha ahwalu awahiril penjelasannya awahiril kalim. Insyaallah latihan nulisnya capek-capek dapat pahala. Idroban wa binaan. Ini yang dijelaskan oleh syarahnya yang menjelaskan itu namanya tadi itu Al-Fatani ya, Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani Thailand. Nahu adalah kitab ini tradisi ulama tuh mu'alif dalam sesuatu untuk mengetahui definisinya apa. Kita belajar nahu. Nahu itu apa? Ini itu kan. Belajar nahu itu apa? Nahu adalah ilmun diusulin. Asal usul. Sekarang belum sempat untuk nulis, tidak apa-apa nggak ditulis. Tapi nanti sebelum pulang ditulis. Ini kita tanya nanti dalam ujian. Nah ini roban wabina. Napasnya nahu adalah ilmu diusulin dengan prinsip-prinsip istilahnya yang yu'rafu biha diketahui dengan prinsip ini, dengan asal ini keadaan akhir kalimat baik secara i'rab maupun bina. Nanti maksudnya bina itu gini, misalnya bina itu dia dalam keadaan apapun bunyinya itu. Misalnya al-fata misalnya. Al-fata ini kan artinya pemuda. Misalnya ja'al fata, bacanya ja'al fata, pemuda datang. Ra'aitul fata, ini dia jadi objek kalau dalam bahasa saya melihat pemuda, tetap al-fata. Marartu bil fata, saya jalan dengan pemuda tetap. Tapi kalau misalnya ar-rajulu, ja'ar rajulu, orang laki-laki datang, ada jelas harokatnya. Ada ja'ar ya harokatnya menjadi dhamma, rofa. Nanti itu di berikutnya. Ra'aitu ar-rajula, saya melihat orang laki-laki, nasab dia. Anda berarti manartu bil rajuli, saya jalan bersama dengan laki-laki. Berarti itu dengan ilmu itu diketahui akhirnya. Tadi misalnya kenapa ar-rajulu? Ada amil yang bernama ja'a. Ja'a fi'il, berarti setelahnya fa'il. Berarti jadi dhamma. Kenapa ar-rajula? Itu berarti di akhir kalimatnya masalah nawi. Kenapa fathah? Ada roh itu saya melihat. Misalnya di Al-Quran Allahu, kemudian ada inna. Jadi innallah. Nah, ha itulah maksudnya ilmu nahwu ini. Akhir kalimatnya dengan adanya inna. Ada ba misalnya billahi. Tapi nahwu ilmu mengetahui ilmu prinsip-prinsip yang dengan prinsip itu diketahui keadaan akhir kalimat i'rab maupun bina. Bisa dimengerti? Bisa mengerti dikit-dikit dulu enggak apa-apa. Tuh ya. Mi'atun ada 100. Jadi amil dalam nahwu ada 100. 100 itu dibagi menjadi istilahnya dua itu ya, lafdhiyatun wa ma'nawiyatun. Jadi lafdhiyah dan ma'nawiyah. Maksudnya lafdhiyah itu apa? Maksudnya lafdhiyah adalah
dinisbahkan kepada lafal. Lafal, ada ucapan. Ucapannya. Ja'a, ro'a, bi, ucapan. Itu ya bedanya. Kemudian ada maknawiyah. Arti. Maknawiyah itu dinisbahkan kepada makna. Kayak tadi ini yang saya jelaskan dikit tadi, bismillahi. Kemudian ada istilahnya takdirnya ini apa? Abtadi'u, saya memulai. Kan enggak ditulis di sini. Itunya maknawiyah. Enggak kelihatan ada misalnya gitu ya. Kalau misalnya waktu nulis kan berarti maksudnya aku memulai Menulis. nulis dengan baca Bismillah. basmalah. Makan, maksudnya berarti ada istilahnya amil yang tersembunyi. Aku mulai makan dengan Bismillah. basmalah. Ya, lafziyatun wa ma'nawiyatun. Fal lafziyatun. Nah, ini kemudian diperinci. Kalau dipakai ini kan istilahnya nahu ada lafziyah ya, 100 yang 100 itu dibagi ada lafziyah ada maknawiyah. Nah, lafziyah kedua sama iya sama kia Iya. ya. Yes. Sama samun artinya apa samun? Dengar ya. Sama ini berarti dia dengarnya dari Arab, maksudnya mendengarnya apa? Dengarnya dari Arab ini ya ini jadinya. Misalnya dengan ada inna. Kemudian setelah inna apa? Innallaha. Misalnya ar-rajul ada inna rajula. Kemudian misalnya apa lagi? Itu di Al-Quran bagaimana? Atau misalnya apa? Dari kalau kita udah seterusnya